Kau matang kau mbak ya. Aduh, semakin banyak ngomong semakin banyak kesalahan yang mempertunjukkan bahwa mbak tidak pernah sekolah teologi ya, apalagi pendeta muda dan ayahmu seorang pendeta yang pernah ada di gereja. Saya yakin itu, ini pasti ngaku-ngaku. Kalau belum ada klarifikasi dan menunjukkan bukti, saya tidak percaya itu ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas seorang mualaf ya, yang katanya dia pernah sekolah tinggi teologi ya, sekolah STT, lalu menjadi seorang pendeta muda. Bahkan menurut pengakuan daripada mualaf ini, bahwa ayahnya juga pernah menjabat menjadi seorang pendeta di gereja. Entah gereja yang mana, STT yang mana, tidak dijelaskan. Dan secara khusus untuk Ayah Sofia, sangat bergembira, sangat antusias menyambut calon mualaf ini. Mereka tidak paham sebenarnya apakah ini benar pendeta muda atau hanya mengaku-ngaku saja seperti para mualaf-mualaf lain yang sudah banyak beredar di media sosial. Ketika saya melihat videonya rasa lucu dan saya tidak percaya bahwa dia ini pernah tamat sekolah tinggi teologi ya, atau mungkin sekolah teologi tapi nggak selesai ya, tidak selesai lalu mengaku pernah sekolah tinggi teologi bahkan lulus gitu lalu menjadi pendeta muda. Karena kalau kita lihat videonya dia tidak paham sama sekali isi Alkitab. Mari kita saksikan dulu videonya lalu kita berikan tanggapan. Setelah kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Ayah Sofia ini, channel Ayah Sofia ini, lalu mualaf Juliskawati ini yang mengaku dia adalah mantan pendeta muda atau pernah menjadi lulusan sarjana teologi ya, lalu ayahnya pernah menjabat menjadi seorang pendeta di gereja, maka tanggapan saya yang pertama, harusnya Ayah Sofia ini sebelum memamerkan seorang mualaf ini, dia harus meng-cross-check benarkah calon mualaf ini adalah pernah menjabat seorang pendeta atau pernah lulus dari sekolah tinggi teologi. Maka pertanyaan saya, lulusan sarjana teologi dari mana, kampus mana, tahun berapa? Pastikan mudah dicari saat ini. Maka seandainya seseorang mengaku, oh aku sarjana teologi, kampusnya mana, tahun berapa gitu. Itu harus sebenarnya detail supaya tidak mengada-ada dan mudah membohongi umat dan publik secara khusus umat muslim. Lalu dia berkata pendeta muda, pendeta di gereja mana, tahun berapa, denominasi mana yang mentahbiskan si mualaf ini menjadi pendeta. Lalu bapaknya juga pendeta di mana. Boleh dong disebutkan supaya orang yang mendengar kesaksiannya itu tidak menjas dia. Kalau dia mengaku kan lebih enak gitu, lebih enak, oh aku dari gereja ini pernah begini gitu. Nggak ada yang salah kok, tinggal mengakui saja gitu, tinggal mengakui saja supaya tidak sama kesaksianmu seperti kesaksian para mualaf lain yang sudah banyak beredar di media sosial yang banyak membohongi umat muslim dan publik gitu. Ternyata di cross check tidak ada jabatan yang diemban selama menjadi Kristen, hanya mengaku-ngaku saja supaya mendapatkan panggung di dunia muslim ya. Nah, sangat banyak para mualaf. Setelah kita menyaksikan video yang kedua ini, maka ada beberapa hal yang lucu menurut saya dari jawaban mualaf ini dan mempertontonkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai kekristenan. Maka saya ragu bahwa dia ini adalah seorang pendeta muda dan tamatan teologi. Pertanyaan daripada mereka kan, kapan tertarik kepada Islam? Lalu jawabannya, oh saya pernah sekolah teologi ya, banyak membaca Alkitab dan lain-lain.
Harusnya kan dari pertanyaan itu kapan tertarik, maka dia jawabannya mengarah kepada, oh saya pernah membaca buku, saya pernah membaca Quran, membaca hadis, lalu saya tertarik untuk masuk Islam. Kan jawabannya harus begitu. Tidak ke sekolah teologi ya, lalu begini, enggak gitu. Enggak nyambung gitu ya. Nah, tetapi tidak cukup sampai di situ. Makin dia banyak bicara, makin banyak yang keliru dari apa yang diucapkannya. Semakin menunjukkan bahwa Mbak ini sebenarnya tidak pernah sekolah teologi ya, apalagi pendeta muda. Apa saja itu? Kesalahan berpikir apa saja itu? Yang pertama, konsep Tuhan yang keliru, ya. Ya jelas dong, di dalam kekristenan itu menyembah dan percaya kepada Allah yang esa. Tidak ada sejarahnya kekristenan itu menyembah 3 Allah, gitu. Kekristenan itu tidak seprimitif yang Mbak ini pikirkan atau orang Muslim pikirkan, percaya kepada 3 Allah. Kekristenan itu percaya kepada 1 Allah. Allah itu esa. Masa orang yang sudah sekolah teologi ya, lalu menjadi pendeta muda, tidak paham itu? Atau jangan-jangan waktu kuliah Mbak ngantuk ya? Ketika belajar doktrin Allah. Atau bolos gitu. Lalu tidak masuk belajar doktrin Allah. Ini kan dasar dalam studi teologi ya gitu. Lalu menjadi pendeta muda. Lo ilmunya bagaimana itu gitu ya? Konsep yang sederhana ini saja tidak dipahami, bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah membicarakan bahwa Kristen itu menyembah 3 Allah. Allah itu esa. Mau bukti bahwa Kristen itu menyembah Allah yang esa? Ayo buka Alkitab Markus 12 ayat yang ke-29. Ini hanya 1 ayat loh ya, dari beberapa banyak ayat yang membuktikan. Di sana dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus loh mengatakan bahwa Tuhan itu esa, gitu ya. Nah, Arabnya itu Fajabahu Yasuau Isma'u ya Bani Israel Ar-Rabbuna ilahunna Rabbun. Ya, itu merujuk kepada keesaan Allah gitu. Nah, ayat dalam Markus 12 ayat 29 ini paralel dengan Shema Israel yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Yang mana Israel pun memiliki Shema bahwa Tuhan itu esa. Ya, Tuhan itu esa. Nah, Yesus mengajarkan itu dan kekristenan juga mempercayai itu, bahwa Tuhan itu esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, masa seperti ini aja Mbak tidak paham? Kan mana dong tamatan teologianya dan pendeta mudanya? Malu loh Mbak gitu ya. Jangan ngaku-ngaku, nanti bangga-bangga pula ini Ayah Sofia ini, mantan pendeta gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Nah, yang kedua, pemahaman Mbak ini tentang Yesus sebagai manusia tidak paham. Dalam kekristenan, Allah dipercaya menjadi manusia, ya. Yesus itu pribadi kedua Allah Tritunggal, yang mana dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dengan jelas bahwa firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi jangan paksakan juga ya, jangan paksakan juga seperti pemahaman Muslim. Oh, itu tidak mungkin ya. Loh, itu kan doktrinnya kekristenan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa gitu. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Allah, itu adalah wujud kemanusiaan Yesus, bahwa dia sebagai manusia berdoa kepada Allah atau kepada Bapa. Namun Mbak ini juga salah. Yesus tidak berdoa di Nazaret Mbak.
Inilah kan ketahuan gitu, hal sepele aja dia nggak paham. Yesus tidak berdoa di Nazaret, tetapi di Taman Getsemani. Dalam Matius 26 ayat 36 sampai 40 menjelang Yesus ditangkap. Jadi tidak pernah loh Mbak ya bahwa Yesus berdoa di Nazaret, tapi di Taman Getsemani. Salah loh ya Mbak. Nah, lalu pernyataan Yesus ketika di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini juga tidak memberi arti bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ini pernyataan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang disalibkan gitu, untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Jadi tidak ada itu konotasi atau tujuannya itu menyatakan, oh ketika Yesus mengatakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, oh berapa sih Allahnya orang Kristen? Ini kan konsep yang keliru dari cara berpikir Mbak ini. Ya, itu tidak ada konotasinya ke sana gitu. Sehingga Mbak berkata, oh berapa sih Allahnya? Nggak begitu. Itu kemanusiaan Yesus berkata ketika disalib, "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu." Gitu ya. Makanya jelas dia yang disalibkan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, lalu ketika Yesus dibaptis gitu ya, menurut Mbak ini ada malaikat berupa burung merpati. Oh, matang kau Mbak. Ya. Aduh, semakin banyak ngomong, semakin banyak kesalahan yang mempertunjukkan bahwa Mbak tidak pernah sekolah teologi, apalagi pendeta muda dan ayahmu seorang pendeta yang pernah ada di gereja. Saya yakin itu. Ini pasti ngaku-ngaku. Kalau belum ada klarifikasi dan menunjukkan bukti, saya tidak percaya itu. Ya, Mbak ini berkata ada malaikat berupa burung merpati. Mbak dan semua umat Muslim jangan terlalu bangga. Tidak ada malaikat berupa burung merpati. Itu salah. Itu ngawur. Itu bagi orang yang tidak pernah baca Alkitab, lalu dengar orang ngomong, lalu kutip, itu salah. Bukan malaikat Mbak, tapi itu roh Allah seperti burung merpati turun atas Yesus ketika dibaptis. Ya, itu dalam Matius 3 ayat yang ke-16. Jadi Mbak salah lagi kan? Masa orang yang sekolah teologi pendeta muda lebih pintar anak sekolah minggu dalam membaca, memahami Alkitab? Ya. Nah, yang terakhir nih. Mbak juga keliru, ya. Kalau tidak mengerti doktrin Allah, Alkitab, loh, harusnya kan waktu kuliah itu ditanya kepada dosen yang mengajar gitu. Ah, ini membuktikan kalau kamu tidak pernah kuliah. Harusnya kamu itu bertanya di ruang kuliah gitu, supaya kamu makin paham gitu. Ini malah nonton videonya Dr. Zakir Naik, pendebat monopoli itu. Nggak ada untung itu. Ya, dia juga pernyataan-pernyataan Zakir Naik juga hanya seputar-putar itu aja. Pertanyaannya sama dengan gurunya Ahmad Deedat. Itu satu perguruan dan keturunannya sama. Pertanyaan-pertanyaannya juga sama. Dalilnya juga sama. Kapan Yesus menyatakan diri Tuhan dan segala macam. Itu aja selama ini, tidak ada berubah. Harusnya di ruang kuliah lah Mbak tanya bahwa kalau tidak mengerti tentang doktrin supaya semakin paham, bukan mendengar yang lain. Atau tanya hamba Tuhan, pendeta lain, atau orang-orang yang tamatan sekolah teologi semakin paham gitu loh. Ya. Dan saran saya kepada Ayah Sofia ini, channel yang sangat banyak mengumbar mualaf dan bangga-bangga, apalagi berlabel mantan pendeta muda dan segala macam, sangat gembira. Cross check dulu berita, tunjukkan bukti, lalu sebarkan di media sosial supaya orang Muslim tidak gampang ditipu, dibodohi. Bahkan Ayah Sofia tidak dibodohi oleh orang-orang yang berkedok mualaf, apalagi memakai istilah mantan pendeta, mantan sekolah teologi. Ketika di cross check tidak ada. Harusnya
Ayah Sofia ini lebih bijak untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Bagi kita, mari kita terus berdoa dan setia memelihara iman kepada Yesus Kristus, karena kita pasti diberkati. Tuhan memberkati kita.